malam. Ya, malam Pak Andrew. Ya sudah Malam masuk Pak Pak suaranya. Eros. Malam Lagi Pak. semua ya dibagikan sama Pak Ilham Six gitu ya. Malam Pak. Malam. Saya mau bertanya sama Pak Eros sih Pak. Ya siap Pak. Pak Eros, saya itu mau tanya tentang kan kalau valuasi sama sentimen bertemu itu kan harga akan meledak gitu kan. Ya itu Saya rumus Pak ya. Dengan caranya Pak Eros mencari sentimennya Pak. Ya. Misalnya contohnya Ali ini nanti yang kita berfokus itu di demand sama produksinya gitu. Nah misalnya ya, harga CPO akhirnya Pak ya, ujung-ujungnya di harga CPO. Itu misalnya saya penasaran, harga emas ini yang dicari dari apa aja sih faktornya? Itu Pak Eros nyarinya karena memang dulu pernah pengalaman di bank, atau Pak Eros mencari dari Google misalnya harga emas ini naik karena apa ya? Misalnya kayak gitu Pak. Jadi nyari alat pancingnya gitu loh. Gimana nyari caranya? Sentimennya gitu Pak ya. Iya, soalnya kayak misalnya aku mau belajar sektor baru, misalnya di besi sama baja gitu ya. Saya kan bingung kan, besi ini akan naik perusahaannya itu karena apa aja? Misalnya mungkin harga besinya, ada nggak sih hal lain yang bisa mempengaruhi seperti itu Pak? Atau misalnya sektor lainnya. Nah saya lebih penasaran dengan cara nyari sentimen. Nyari sentimennya, oke. Kayak Bayu, Bayu kan perusahaan pariwisata gitu kan. Yang akan menarik itu misalnya key point-nya itu di pariwisata domestik, itu nyarinya di mana gitu. Itu hal seperti itu dapatnya dari mana gitu Pak? Apa mungkin karena pengalaman dari yang lalu-lalu gitu kan? Atau mungkin memang ada cara nyarinya gitu. Misalnya di Google diketik apa gitu Pak? Kayak gitu Pak. Terima kasih Pak Eros. Baik, terima kasih Pak Andrew. Mengenai sentimen nih Pak ya. Jujur kalau mengenai sentimen kapan datang dan kapan perginya seperti itu saya tidak tahu Pak, jujur tidak tahu. Kapannya itu tidak tahu. Saya selalu, kalau saya memang ini ya baik teman-teman di sini kita kan berdua nih, saya dengan Pak Ilusik gitu ya, kita sharing. Nah ini adalah dua cara yang sangat-sangat berbeda teman-teman ya. Jadi nanti harus disesuaikan dengan style masing-masing ya. Jadi jangan semua dimakan mentah-mentah, itu bahaya sekali nanti ya. Nah, kalau saya memang dalam saya berinvestasi saham itu saya lebih senang menunggu, Pak. Kalau menunggu itu rasanya tenang gitu. Walaupun nggak naik itu nggak apa-apa. Kalau saya nggak naik lama itu nggak apa-apa. Yang penting saya akan melihat secara tahunan portofolio saya tumbuh. Nah, itu buat saya sudah oke gitu. Nah, rumusnya memang selalu kenaikan lompatan kinerja bertemu katalis positif itu meledak, itu karena memang dari pengalaman seperti itu. Jadi contohnya kalau misalkan saya pertama kali dapat bagger itu kan Pepro ya, waktu itu Pepro itu IPO 2016 kalau nggak salah ya, IPO 2016 kinerja bagus dan sebagainya, harga sahamnya turun, beli gitu kan. Nah waktu itu sentimen suku bunga mulai turun gitu, suku bunga mulai turun dan properti semua naik, akhirnya ikut naik. Tapi dia kan turun dulu gitu. Nah di situ saya ketemu nih atau merasakan bahwa memang ada katalis positif, atau kalau Pak Tri tadi bilangnya momentum, betul. Jadi memang momentum bertemu dengan lompatan kinerja itu pasti akan meledak seperti itu. Nah, karena saya lebih senang menunggu sentimen atau katalis atau momentum masuk, saya belinya acuan pertama di kinerjanya dulu gitu. Ada potensi kinerjanya growth, suatu saat momentum pasti datang. Ya, keyakinan saya seperti itu. Ya, kinerjanya bagus, kinerjanya naik, suatu saat pasti momentum datang. Cuman kapannya itu yang kita tidak tahu. Nah, untuk mengerti sentimen apa yang nanti akan mempengaruhi, ya kita ngelihat nih faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja, terutama labanya ini tadi. Labanya naik itu gara-gara apa? Yang paling simpel Pak ya, kemarin kita bahas GJTL itu. Ya, GJTL itu kan kelihatan tuh bahwa secara kinerja dia itu sebenarnya stuck gitu kan, secara volume penjualan, volume produksi itu 10 tahun terakhir itu stuck, nggak naik-naik gitu. Dan juga kita jarang sekali kan dengar GJTL mau tambah, bangun pabrik baru untuk tambah volume produksi, kan nggak pernah. Nah lalu apa yang membuat laba bersihnya ini naik turun? Ternyata yang membuat laba bersihnya naik turun itu setelah kita baca laporan laba ruginya ada dua tuh.
pertama harga bahan bakunya yaitu harga karet, yang kedua kursnya gitu. Kenapa kursnya? Karena liabilitasnya GJTL itu mayoritas dalam bentuk mata uang dolar ya. Jadi kalau dolarnya naik ya pasti akan menggerus laba gitu kan. Tapi kalau dolarnya turun akan membuat labanya naik. Nah, jadi dari situ ketemu. Oh, berarti kalau GJTL ini sentimennya ada dua. Pertama harga karet, yang kedua kurs dolar. Nah, jadi di situ. Nah, di situ kita ketemu gitu, Pak. Nah, maka setelah kita dapat itu kesimpulannya, sentimennya, ya sudah, kita tinggal ancang-ancang aja. Nah, mumpung waktu itu kita bahas, berarti ketemu ya waktu GJTL itu turun terus itu efek faktor sentimennya apa? Sentimennya adalah karena kurs dolarnya yang terus naik gitu, makanya harga sahamnya turun. Jadi ketemu itu. Nah, di sisi lain kinerjanya sebenarnya tetap bagus. Ya sudah, itu kita masuk itu. Jadi memang yang paling menarik adalah ketika kita menemukan kinerjanya yang naik atau growth, tapi sentimennya masih negatif, nah itu yang menarik. Ya, selain GJTL, menurut saya ya properti gitu ya. Properti kemarin kita bahas SMRA, BSDE ya, Pak, ditambah dengan Pak Ilusik tadi, SMRA ternyata sudah ada akumulasi, ya itu menarik. Kinerjanya sudah terkonfirmasi naik, growth-nya bagus, cuman sentimennya belum datang gitu. Nah, sentimennya belum datang ya kita tunggu, sambil kita tunggu kita akumulasi dulu. Nah, terus kok bisa menyimpulkan sentimen properti itu di suku bunga? Karena ya itu memang dapat aja gitu ya, baca-baca. Karena ternyata kalau kita lihat mayoritas kita para pembeli rumah ini di atas 50% itu menggunakan skema KPR gitu ya kan, yang dimana KPR ini ya kalau pas bunganya naik ya asumsinya kalau bunganya tinggi orang-orang nggak mau beli kan gitu, asumsinya. Itulah yang membuat ketika suku bunga naik sentimen negatif buat properti gitu. Padahal realitanya kita lihat laporan keuangannya, walaupun suku bunga tinggi kinerjanya tetap naik gitu. Nah, berarti kan kita bisa menyimpulkan suku bunganya tinggi saja kinerjanya masih terus naik. Apalagi nanti kalau suku bunganya turun, wah bakalan makin mantep lagi gitu. Nah, itu kira-kira untuk merumuskan sentimen gitu Pak. Ya memang ya tahu-tahu ketemu aja sih Pak gitu Pak, ketemu aja. Yang penting kita ngerti dari laporan laba rugi apa nih faktor yang membuat laba bersih, laba ruginya naik turun ya. Seperti Adaro kemarin salah satu sentimennya apa? Salah satu yang menggerus apa selain harga batubara yang turun? Ternyata ketemu kan royalti pemerintah gitu. Royalti batubara ke pemerintah tahun 2020 pertama kita ketemu kan karena kita ngelihat COGS-nya kok kenaikannya tinggi banget itu. Jadi omsetnya turun, COGS-nya justru naik. Karena yang normal itu kan omsetnya turun, COGS-nya kan juga harusnya turun gitu kan. Cuman ternyata Adaro ini omsetnya turun, COGS-nya naik. Nah, setelah kita teliti, oh ternyata COGS terbesar itu ternyata royalti pemerintah. Nah, berarti ketemu tuh. Berarti royalti batubara ke pemerintah itu menjadi sentimen negatif untuk emiten batubara. Nah, dari situ kita searching kapan nih terakhir kali pemerintah menaikkan royalti batubara. Oh, terakhir pertengahan tahun 2023 kemarin. Padahal pertengahan tahun 2023 kemarin harga batubaranya turun. Ya, jadi udah kena kinerjanya turun, dapat sentimen negatif. Nah, berarti di sini kita ancang-ancang nih. Kalau tiba-tiba ada berita bahwa royalti batubara dari ke pemerintah ini diturunkan, itu menjadi salah satu sentimen positif ya. Nah, jadi itu sih Pak Andrew. Jadi dari laporan laba rugi apa yang mempengaruhi kinerjanya. Nah, dari situ kita bisa sangkut pautkan dengan makro. Nah, kira-kira itu Pak Andrew.